Nama lengkapnya Umar bin Al-Khattab bin Nafail bin Abdul Uzza Al-Quraisy. Biasa dipanggil Abu Hafs dan digelari Al-Faruq, pemisah antara yang hak dan yang batil. Ia berwajah tampan, tangan dan kakinya berotot, jenggotnya lebat dan suka menyemir dengan bahan pewarna al-hina dan katam. Kepala bagian depannya botak, postur tubuhnya tinggi besar, seolah ia sedang mengendarai karena saking tingginya. Warna kulitnya coklat kemerah-merahan, tubuhnya tegap, dan suaranya lantang. Ia adalah sosok yang terkenal cerdas dan yang paling keras wataknya di kalangan pemuda Quraisy. Ia pandai membaca dan menulis. Pada masa jahiliyah, ia selalu menjadi utusan, menjadi duta besar dan menjadi kebanggaan kaum Quraisy. Tentang Umar bin Khattab, Syifa bin Abdullah mengatakan, kalau berbicara, omongannya didengar. Kalau berjalan, jalannya sangat cepat. Kalau memukul orang lain, pasti menyakitkan. Dan dia benar-benar seorang ahli ibadah. Sebelum masuk Islam, ia adalah orang yang sangat memusuhi orang-orang Islam. Sampai-sampai ada orang yang pernah berujar, seandainya keledai milik Umar masuk Islam, maka Ibnu Al-Khattab sekali-kali tidak akan masuk Islam. Tatkala ia mengetahui kabar tentang Fatimah, saudara perempuannya masuk Islam, ia langsung menemuinya. Di rumah Fatimah, ia menjumpai Khabab bin Ard dan Sa'id suami Fatimah yang sedang mengajari Fatimah membaca Al-Quran. Maka Umar pun langsung memukul Fatimah. Fatimah menolak memberi mushaf kepada Umar kecuali ia bersuci terlebih dahulu. Umar pun langsung mandi dan membaca mushaf tersebut. Yang pertama kali dibacanya adalah awal surat Taha. Allah melapangkan hati Umar dengan bacaan tersebut. Lalu, ia langsung pergi ke Darul Arqam dan mengikrarkan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Sebelumnya, Hamzah bin Abdul Muttalib telah mengikrarkan diri masuk Islam. Umar masuk Islam pada tahun ke-6 pasca kenabian. Ia berada di urutan ke-40 dari orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Keislaman Umar merupakan bukti dari kecintaan Allah dan pemuliaannya terhadap Umar, di mana Allah mengabulkan doa Rasul-Nya. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling Engkau cintai, dengan Abu Jahal atau Umar bin Al-Khattab. Ia keluar dari Darul Akram sebagai salah satu pemimpin dari dua barisan kaum muslimin. Saat kaum muslimin mendeklarasi akan berdakwah secara terang-terangan, ia adalah orang yang mengusulkan hal tersebut. Ibnu Mas'ud pernah berkata, posisi kami menjadi kuat sejak Umar masuk Islam. Umar adalah satu-satunya sahabat yang berhijrah ke Madinah secara terang-terangan. Ia menantang orang-orang musyrik Quraisy dengan berkata, sesungguhnya aku berniat untuk hijrah. Siapa yang ingin ibunya celaka atau anaknya menjadi yatim, maka besok temuilah aku di belakang lembah ini. Akan tetapi, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani menemui Umar. Putrinya Hafsah, Ummul Mukminin, adalah istri Rasulullah. Di cincin Umar tertulis, cukuplah mati sebagai nasihat bagimu, wahai Umar. Tentang Umar, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lidah dan hati Umar. Nabi SAW juga pernah mengatakan, sesungguhnya pada umat-umat sebelum kalian ada orang-orang tertentu yang menjadi juru bicara hadis. Dan jika hal itu tidak ada pada umatku, niscaya ia adalah Umar bin Al-Khattab. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Umar, demi jiwaku yang berada di genggamannya, sesungguhnya setan sama sekali tidak akan membiarkanmu berjalan di suatu jalan, melainkan dia akan berjalan di jalan selain jalan yang kamu lewati.
Pendapat-pendapat Umar sejalan dengan kehendak Al-Quran dalam 6 masalah. Ia pernah mengusulkan untuk membunuh tawanan perang Badar dan tidak menerima tebusan dari mereka. Lalu turun ayat Al-Quran yang menguatkan pendapatnya. Ia pernah menyampaikan agar istri-istri Nabi Muhammad SAW memakai hijab. Lalu turun ayat Al-Quran yang berkenaan dengannya. Ia pernah menyampaikan kepada Nabi SAW agar beliau tidak mensolati jenazah orang-orang munafik. Lalu turun ayat Al-Quran yang melarang Nabi untuk mensolati jenazah mereka. Termasuk pendapatnya untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat. Lalu turun ayat Al-Quran yang menyuruh kaum muslimin untuk salat di tempat tersebut. Ketika istri-istri Nabi SAW berkumpul karena cemburu terhadap sikap Nabi, ia mengatakan kepada mereka, "Jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepada istri-istri yang lebih baik dari kalian." Setelah itu, turunlah surat At-Tahrim yang di dalamnya terdapat ayat yang menegaskan hal tersebut. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Suatu hari, ia bersama beliau di puncak Gunung Uhud. Bersama mereka Abu Bakar dan Utsman. Tiba-tiba Gunung Uhud berguncang. Lalu Nabi berkata, "Tenanglah Gunung Uhud, di atasmu ada Nabi, Siddiq, dan 2 orang saksi." Maksudnya Umar dan Utsman. Meski Umar orang yang berkarakter keras, tapi kalau mendengar bacaan Al-Quran, ia sering jatuh pingsan karena saking takutnya. Ia langsung jatuh pingsan ketika mendengar firman Allah, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Pada kesempatan lain, ia juga jatuh pingsan ketika mendengar firman Allah, pada hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Umar adalah orang pertama yang membaiat Abu Bakar menjadi khalifah. Ia termasuk orang yang mengusulkan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang murtad. Ia juga mengusulkan untuk menunda memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Karena negara Islam saat itu masih dalam kondisi lemah. Usulan yang terakhir ini ditolak Abu Bakar. Tetapi akhirnya ia menerima pendapat Abu Bakar. Umar diangkat menjadi khalifah atas pencalonan dari Abu Bakar. Hal yang pertama kali ia lakukan setelah diangkat menjadi khalifah adalah membebaskan para tawanan perang Ar-Riddah, perang menumpas orang-orang murtad. Pada masa pemerintahannya, wilayah Syam, Irak, Persia, Mesir, Bukhara, Tripoli bagian barat, Azerbaijan, Nahwan, dan Jurjan berhasil dibebaskan alias ditaklukkan. Pada masa pemerintahannya juga, kota Basrah, Kufah, dan Futhah berhasil ia bangun. Ia mencetak uang dirham dengan cap Alhamdulillah pada satu sisinya, dan di sisi lain tertulis cap La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Suatu ketika seorang delegasi Raja Romawi melihat Umar sedang tertidur di bawah pohon tanpa pengawalan. Lalu ia mengatakan, "Anda telah memerintah dengan adil, maka Anda merasa aman dan dapat tidurnya, wahai Umar." Umar adalah sosok pemimpin yang sangat mengasihi rakyatnya dan terkenal tegas kepada para pembantunya. Untuk hal ini, ia menyusun sebuah undang-undang Min aina laka hadza. Dari mana kamu peroleh harta ini? Ibnu Abbas pernah menceritakan, suatu hari, Unayyah ibnu Hiz ibnu Hudzaifah datang dan bertamu ke rumah kemenakannya, Al-Hurru ibnu Qais. Al-Hur termasuk orang yang dekat dengan Umar. Saat menjadi khalifah, Umar terkenal sangat dekat dengan para penghafal Al-Quran dan sering memintai pendapat mereka. Unayyah menyampaikan kepada kemenakannya, "Wahai Al-Hur,
bisakah kamu meminta izin agar aku dapat bertemu dengan Umar? Aku akan meminta izin untukmu, kata Al-Hur. Al-Hur pun meminta izin kepada Umar, dan Umar pun mengizinkan Unayyah untuk bertemu dengannya. Setelah bertemu, Unayyah mengatakan kepada Umar, "Wahai Ibnu Al-Khattab, demi Allah, Anda belum berhasil menjadikan kami hidup sejahtera, dan Anda memerintah kami secara tidak adil." Mendengar hal itu, Umar marah dan hampir saja memukul Unayyah. Lalu Al-Hur menyampaikan kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah berfirman kepada Nabi-Nya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh. Ketahuilah, wahai Umar, bahwa orang ini termasuk di antara orang-orang bodoh." Umar seringkali melakukan inspeksi ke pasar-pasar sendirian. Ia pernah mengatakan, "Seandainya ada seekor bihal yang tersandung di Irak, maka aku akan tanyakan tentangnya. Mengapa Anda tidak membuka jalan untuknya, wahai Umar?" Umar pernah mengatakan, "Aku telah berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan memakan samin dan daging hingga seluruh kaum muslimin kenyang memakan keduanya." Ia pernah mengatakan, "Dosa lebih ditakuti seorang prajurit ketimbang musuh." Pada kesempatan lain, ia pernah mengatakan, "Hisablah dirimu sebelum kamu sekalian dihisab, dan timbanglah dirimu sebelum kamu sekalian ditimbang. Sebab besok hisab akan lebih ringan bagi kamu kalau hari ini kamu menghisab dirimu. Dan bersiap-siaplah kamu sekalian menghadapi hari paling agung, di mana pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tiada satupun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah." Ia memiliki beberapa ungkapan, surat, dan khutbah yang memiliki tingkat kefahisan yang sangat luar biasa. Pada masa jahiliyah, ia menikah dengan kerabatnya, Ummu Kulsum binti Jarwal. Setelah masuk Islam, ia menikahi Zainab binti Maz'un, Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Talib, Jamilah binti Sabit, Ummu Hakim binti Harith, Aikah binti Zaid, dan Subaidah binti Haris. Beberapa orang di antara istrinya meninggal saat masih terjalin hubungan perkawinan dengannya. Ia memiliki 12 orang anak, 6 laki-laki dan 6 perempuan. Anaknya yang laki-laki adalah Abdullah, Abdurrahman, Zaid, Ubaidillah, Asim, dan Iyad. Anaknya yang perempuan adalah Hafsah, Ruqayyah, Fatimah, Safiyah, Zainab, dan Ummu Walid. Ia adalah orang pertama yang menetapkan tahun Hijriah sebagai kalender Islam, dan orang yang pertama yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Ia juga orang pertama yang mengumpulkan orang-orang dalam salat tarawih, menyinari masjid-masjid di malam bulan Ramadan, mengumpulkan orang-orang untuk salat jenazah dengan 4 takbir, menghentikan pemberian zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam berdasarkan hasil ijtihad bahawa kausa hukumnya telah hilang, memberikan hadiah kepada para penghafal Al-Quran, menjadikan urusan pengangkatan khalifah di tangan beberapa orang tertentu, menjadikan talak 3 dengan 1 lafal menjadi talak ba'in, memerintahkan untuk menceraikan wanita ahli kitab dan melarang untuk menikahi mereka, menghukum orang yang mengejek, mengambil zakat kuda, menjadikan pajak dalam beberapa tingkatan sesuai dengan kemampuan ekonomi rakyat, menggugurkan wajib pajak dari orang-orang miskin, ahli zimmah, dan kaum papa, mendirikan pangkalan-pangkalan militer, menginstruksikan wajib militer, membuka kantor administrasi militer, mengkhususkan beberapa tenaga medis, hakim, dan juru dakwah bagi para prajurit, mendirikan baitul mal untuk kaum muslimin, mencetak mata uang dirham, menetapkan pemberian khusus bagi setiap bayi yang melahir dalam Islam,
memberikan belanja kepada anak pungut yang diambil dari Baitul Mal, mengaudit kekayaan para penjabat dan pegawai negara dengan menggunakan undang-undang Min Aina Laka Hadza, dari mana asal harta ini, menyuruh untuk membunuh sekelompok orang yang bersekongkol membunuh satu orang, menyuruh untuk membunuh wanita yang berprofesi sebagai dukun paranormal, dan orang pertama yang mencambuk orang yang memalsukan stempel resmi negara. Ia meriwayatkan 527 hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan yang dianggap bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Barang siapa yang niatnya hijrah untuk dunia yang akan didapatkan atau wanita yang akan dikawinkan, maka hijrahnya itu terhenti pada niat hijrah yang ia tuju." Ia menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan 4 hari. Sebelum meninggal, ia pernah bermimpi seolah-olah seekor ayam jago mematuknya 1 atau 2 kali. Patukan yang pertama adalah pertanda datangnya ajal. Umar meninggal tahun 23 Hijriah akibat ditekam dengan sebilah pisau dari arah belakang saat ia sedang menunaikan solat subuh oleh Abu Lu'lu Fairuz Al-Farisi Al-Majusi, pembantu Mughirah ibnu Syu'bah. 3 hari setelah kejadian itu, Umar menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sebelum meninggal, ia menunjuk 6 orang sahabat untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi khalifah. Mereka akhirnya memilih Utsman bin Affan menjadi khalifah. Jasadnya dimakamkan di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan makamnya Abu Bakar As-Siddiq, tepat di kamar Aisyah. Ketika meninggal usianya 63 tahun, persis seperti usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq saat meninggal.